pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai renungan singkat Sunday Morning Devotion. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Sungguh dan Pasti Jaminanku. Lagu ini mengatakan bahwa kasih Yesus itu menjadikan jaminan untuk keselamatan kita dan berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Sungguh dan pasti jaminanku. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku berserah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur kalau kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami dipersekutukan kembali Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah memberikan begitu banyak kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh berada sebagaimana keadaan kami saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, agar kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan, boleh membentuk setiap kehidupan kami, boleh menegur setiap kesalahan kami, dan boleh memberikan pengharapan kepada kami di tengah masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati, Pak Ludini akan memberikan kebenaran firman itu Tuhan. Kiranya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam pimpinan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam Sunday Morning Devotion pada pagi ini. Itu bagaimana kabar selama seminggu ini? Tentu di dalam masa-masa ini kita menjadi kurang gerak, bahkan mungkin menjadi malas untuk berbuat apa-apa. Nah, pada hari ini saya ingin membahas mengenai tema yang juga berkenaan dengan banyak orang-orang alami, yaitu perasaan malas, tentang kemalasan. Ini terambil dari Amsal 24 ayat 30-34. Saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, dan maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di dalam bagian ini, penulis sedang berbicara mengenai orang yang malas dan orang yang tidak berakal budi. Apa yang terjadi kalau seseorang malas? Kalau seseorang tidak punya hikmat, tidak berakal, tidak berjuang, saudara sekalian, apa yang terjadi? Biasanya mereka adalah orang-orang yang miskin. Mereka orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi di sini, penulis mengatakan, aku melalui ladang seorang pemalas. Loh, pemalas itu punya ladang. Aku melalui kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Loh,
Orang yang tidak berakal budi itu seharusnya miskin. Orang malas itu miskin, tetapi dia memiliki kebun anggur. Apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Jikalau orang malas itu punya sesuatu, orang yang tidak berakal budi itu punya sesuatu, kemungkinan itu adalah sesuatu yang diwariskan daripada orang tua, yang bekerja keras, yang berjerih payah, memberikan warisan kepada anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Yang menerima warisan itu, dia hanya dikatakan oleh Amsal ini, setiap harinya tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tinggal berbaring. Maka kemiskinan datang. Tembok-tembok yang dulunya rapi sekarang sudah roboh. Tanah yang dulunya dirawat dengan baik sekarang sudah penuh dengan onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan sebagainya. Ini mau mengatakan satu peringatan kepada kita. Orang-orang yang menerima sesuatu seringkali take it for granted. Lalu dia tidak mengurus, dia membiarkan begitu saja. Saya mengingat sebagai orang Kristen, kita pada hari ini mendapatkan banyak sekali warisan yang diturunkan kepada kita. Kita boleh mengatakan bahwa para rasul ketika Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil, mereka mengkabarkan Yesus yang bangkit. Mereka dengan penuh keberanian dan kuasa memberitakan kabar baik itu. Dan para martir, mereka memperjuangkan supaya Injil boleh sampai ke tempat-tempat yang jauh. Mereka merelakan nyawanya. Mereka bersedia mati demi pemberitaan Injil. Para rasul mengajar dengan ketat. Bapak-bapak gereja mengajar dengan ketat. Ketika ada bidat, mereka melawan dengan sungguh-sungguh. Mereka memperjuangkan pengajaran yang murni boleh diturunkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Orang-orang saleh, mereka berdoa bagi anak-anak cucu mereka. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka mengajarkan bagaimana generasi berikutnya berdoa. Tetapi seringkali orang-orang Kristen sudah menerima semuanya itu. Di tengah-tengah keadaan yang tenang, apa yang terjadi? Oh, mereka berpikir, biarlah aku tidur sebentar lagi. Mereka menjadi mengantuk sebentar lagi, melipat tangan dan tinggal berbaring. Maka kemiskinan rohani mulai menyerang, melanda. Tembok-tembok rohani spiritualitas yang didirikan itu mulai roboh. Tanah yang subur itu mulai menjadi gersang dan kering, ditumbuhi oleh onak semak yang merusaknya. Saudara sekalian, kita tanpa sadar menerima begitu banyak warisan iman, tapi kita membiarkan itu. Kita membiarkan, kita tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh untuk apa yang kita perjuangkan. Kita hanya menjadi penikmat. Kita menerima segala sesuatu yang diturunkan kepada kita, pengajaran yang baik. Tapi apakah kita berjuang meneruskan pengajaran itu? Kita menerima kabar baik Injil yang datang ke wilayah kita. Kita menerima Alkitab di dalam bahasa kita oleh orang-orang yang memberikan diri sepenuhnya untuk menerjemahkan Alkitab. Bahkan rela masuk ke tempat-tempat yang sulit. Tetapi apakah kita menghargai firman? Apakah kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara sekalian, seringkali kita sudah merasa terlalu nyaman, lalu kita tertidur dan tidak lagi berjuang bagi iman kita. Saudara sekalian, Allah memberikan iman itu adalah anugerah, kita boleh percaya. Tetapi Allah juga mau kita terus-menerus berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Pada hari ini kita akan ibadah. Apakah Bapak Ibu mempersiapkan hati untuk ibadah? Apakah setiap hari kita masih berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca kitab suci, dan memikirkan bagaimana harus melayani Tuhan? Biarlah ini menjadi satu teguran, ini menjadi satu peringatan, bahwa warisan itu seberapa banyak pun, itu bisa tiada satu hari nanti. Saudara sekalian, biarlah sebagai orang Kristen, kita tidak menganggap semuanya itu sebagai take it for granted, lalu tidak berjuang apa-apa. Tetapi harus kita terus-menerus memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Pada hari ini kita akan ibadah. Persiapkanlah hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh bagi pekerjaan Tuhan di berbagai tempat. Jangan kita terjebak di dalam kemalasan, ketiadaan akal budi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, ampunilah karena seringkali kami sudah menerima terlalu banyak. Tapi kami menjadi orang Kristen yang malas. Kami tidak lagi berdoa. Kami tidak lagi merenungkan, membaca dengan sungguh-sungguh kitab suci. Kami tidak lagi memelihara pengajaran yang ketat.
Kami membiarkan tanah yang subur itu ditumbuhi oleh semak. Kami membiarkan tembok itu mulai roboh. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, biarlah Engkau membangkitkan, mengkobarkan hati kami kembali untuk kami memelihara warisan iman itu, dan kami menurunkannya kepada generasi yang berikutnya. Biarlah kami dengan giat berdoa, kami dengan giat memelihara pengajaran itu, kami memberitakan Injil yang sudah kami terima daripada orang yang mendahului kami sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima terlalu banyak. Biarlah kami juga boleh membagikan berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, persiapkan hati. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Sementara waktu kita masih tetap harus ibadah secara streaming. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali satu hari nanti. Kita boleh berkumpul dengan sukacita, menyapa satu dengan yang lain. Kita terus merindukan akan tibanya kesempatan itu. Tetapi sementara waktu, biar kita giat terus meskipun harus melalui online. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi dalam Sunday Morning Devotion pada minggu berikutnya. Tuhan memberkati.